Oke, selamat datang di video kedua untuk pembahasan mengenai modeling karakter ya di Advanced 3D Modeling. Di mana di sini kita akan mulai untuk menerapkan pembelajaran di pertemuan pertama atau di video sebelumnya terkait dengan uh, dasar-dasar dari topologi, apa itu edge loop, apa itu uh, bukan edge loop, apa itu edge flow dan loops, dan hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan kita di sini akan mendalami lebih lanjut lagi dan langsung menerapkan secara praktikal membuat karakter yang akan kita buat. Karakter yang kita buat juga cukup sederhana. Kita akan membuat sebuah karakter simple, tidak ada detail yang berlebih. Tujuannya adalah untuk teman-teman bisa memahami dan menerapkan terlebih dahulu apa yang kita kerjakan di situ. Oke, tidak langsung lama-lama ya, maksudnya tidak perlu lama-lama untuk kita membahas atau pembukaan ini. Kita langsung aja masuk ke tahapan memasukkan gambar ya, preference atau blueprint yang akan kita pakai nanti di sini. Sekarang saya akan nge-summon objek yang dimana akan menjadi reference, yaitu berupa image ya. Itu mungkin kalau misalnya di sini tidak ada gambar dari pilihan atau semacam file manajemennya atau file manajernya, tidak perlu khawatir karena ini saya record by video window. Jadi saya akan langsung aja untuk memunculkan, nanti teman-teman bisa mencari langsung setelah mengakses tadi ya, dengan cara kita mencet shift A atau kita klik add, masuk kepada image. Terus itu ada reference, ada background dan lain-lain. Teman-teman pilih aja yang namanya references karena kita pingin untuk membuat sebuah bentuk gambar blueprint ya, tapi tidak perlu terlihat atau dikatakan sebagai objek ya di sini. Makanya pakai reference. Nah, agar tidak terlihat jadi semacam empty ya nanti di sini. Basicnya dia empty, tapi dia empty bisa nge-recall image di sini. Oke, saya akan meng-summon terlebih dahulu untuk gambarnya. Ini ada dua gambar yang akan kita pakai. Jadi ada gambar secara close up dan ada gambar secara keseluruhan atau gambar secara utuh. Oke, sekarang saya sudah masukin satu lagi, yang satunya itu ada pada tampak samping. Oh iya, di sini kalau misal teman-teman merasa kalau ada objek atau gambar yang sekiranya nanti tidak seimbang, nanti teman-teman berkenan untuk menyeimbangkan secara mandiri. Nah, seperti kayak gini. Kalau misalnya dalam seperti kayak gini ternyata tidak seberapa sejajar, teman-teman boleh untuk meretouchnya lagi. Bisa teman-teman ngesamain dalam bentuk kita nge-scale seperti kayak gini ya, lalu digeser seperti kayak gini. Intinya adalah dimensinya disamakan aja, mata ditambah depan sama yang ditambah samping ini kurang lebih harus sejajar tuh. Nah, geser seperti kayak gini. Nah, dengan demikian terlihat jelas kalau dia sejajar. Dari sisi modelnya juga sejajar, walaupun nanti secara kepala dia agak sedikit offset ya, karena dia sebenarnya melingkar. Di sini dia sudah ada sculptnya, tapi di sini sculptnya dimasuk di sini karena memang ada perbedaan bentuk gambarnya. Tapi tidak mengapa, kita bisa langsung aja untuk editnya di pertemuan berikutnya. Ini bukan menjadi suatu halangan, ini hanyalah minor issues yang bisa kita atasi. Tapi yang terpenting itu adalah garis pada mulut, garis pada mata, pada alis kurang lebih sejajar seperti kayak gini. Nah, kalau kita lihat juga di tampak belakang, di sini pun juga dia sejajar dengan telinga sama telinga ya di sini. Nah, kalau misal sudah, nah kita bisa cek lagi di sini. Nah, bertepatan juga ternyata di sini
dasinya itu sudah membentuk banget ya, hampir hampir sejajar atau hampir sempurna untuk sejajarnya, atau mungkin kita bisa menyempurnakan aja dulu. Nah, seperti kayak gini, digeser-geser lagi. Oke, jadi seperti ini. Nah, sudah oke ya di sininya ya. Sekarang kita kasih nama di sini adalah reference face front atau F. Kita tulis aja namanya F ya di sini. Yang satunya adalah reference face untuk S atau side ya. Jadi biar kita bisa mengetahui, kita kasih label, dan dibiasakan juga untuk setiap objek yang kita summon atau recall itu harus kita kasih penamaan di sini atau renaming ya istilahnya. Hal pertama yang harus kita summon berikutnya adalah kita akan nge-summon mesh, yaitu berupa plane di sini. Oke. Nah, plane sudah terbentuk, tapi memang saya tidak nge-setting untuk ukurannya dulu. Yang saya setting adalah untuk tampaknya harus sesuai di tampak depan ya, karena sekarang saya berada di front orthographic dan dipastikan untuk front orthographic di sini. Karena ketika saya sudah berada di front orthographic, maka saya akan merubah align yang tulisannya adalah world akan berubah menjadi view di sini, akan saya rubah, dan hasilnya adalah gambar plane-nya atau objek 3D plane-nya itu menghadap surface-nya kepada kita di sini, sesuai dengan pandangannya kita juga di sini. Oke, sebelum saya meneruskan lebih lanjut, saya akan kembali lagi kepada ini ya, reference space-nya ya. Jadi untuk reference space-nya di sini kita bisa untuk men-setting menjadi back semua. Yang di sini juga sama, back. Alasannya adalah untuk kita bisa melihat objek tampak belakangnya juga nanti, karena kalau misal kita nggak bisa melihat tampak belakang karena kita masih ke setting default atau front di situ, maka memang terjadi hal demikian karena seakan-akan dia akan tertampaknya mendahului dari objek yang sebelumnya, objek yang sesudahnya. Jadi dia menjadi prioritas lah di situ. Nah, tapi kita akan merubah itu menjadi objek yang paling belakang untuk dilihat agar objek plane-nya itu bisa kita lihat dengan sempurna tampak belakang. Kalau sudah, kita mulai saja. Untuk penerapan ini kita akan belajar mengenai mata, lalu hidung, nose ya. Jadi eyes sama nose terlebih dahulu. Oke. Nanti pasti kita akan nge-recall satu objek lagi, yaitu adalah sphere, yang dimana nanti kita bisa untuk mewujudkan objek sphere itu menjadi mata yang akan kita pakai nantinya, akan menjadi acuan. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan yang ada di sini, besar kemungkinannya kita tidak sesuai nanti dalam tampak 3D-nya. Karena di sini kan blueprint-nya secara 2D di sini. Ditambah lagi juga ini bukan objek yang bisa dikatakan mendekati kepada realistis, sehingga masih sukar untuk dijadikan kayak acuan yang benar-benar 100% kita ikuti. Kita harus menyesuaikan lagi terhadap apa nanti yang harus kita jadikan itu sebagai acuan berikutnya. Oke, tapi setidaknya saya akan masuk ke edit mode. Nah, saya masuk ke edit mode, lalu saya scale, saya taruh di sebelah sini. Oke. Nanti juga pasti kita akan mengerjakan di hidung juga. Oke. Nah, terus kita juga bisa untuk menghapus face-nya saja, menghapus only face saja di sini. Lalu kita bisa menambahkan garis sesuai hati kita nanti di sini. Nah, untuk shortcutnya teman-teman juga bisa untuk menggunakan yang namanya circle.
Karena circle basicnya sama seperti kayak ini, dia bisa dikatakan langsung menjadi garis ya. Sedangkan kalau yang saya terapkan ini tidak menjadi garis lebih dahulu, merupakan bidang yang dimana bidangnya ini itu bisa kita lakukan yang namanya penghapusan pada objek face-nya saja. Namun kalau memang dirasa kurang optimal atau kurang efisien atau kurang efektif, maka teman-teman saya sarankan untuk masuk ke page yang dimana tulisannya adalah circle seperti ini. Nanti kalau sorry, circle. Nah, nanti kalau wujudnya juga sama seperti kayak gini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti kayak gini. Teman-teman tinggal mengurangkan aja menjadi 12 atau menjadi 13, terserah sesuka hatinya teman-teman nanti di sini. Namun kalau saya biasanya kalau butuh cepet ya itu pakainya circle, tapi kalau tidak membutuhkan cepat saya biasanya menggunakan plain saja. Harapannya adalah agar plain itu kita bisa menambahkan dengan manual secara mandiri, kita juga bisa mengira-ngira dan setidaknya mengefisiensikan jumlah vertex yang dipakai nanti. Karena sekali lagi kalau kita mengacu kepada bahasan sebelumnya, kita harus menghemat-hemat namanya vertex. Oke, sekarang kalau tampak mata seperti kayak gini, sekarang kita akan menggarap untuk tampak sampingnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya tampak samping itu tidak menjadi acuan yang paling utama ya, maka kita akan nge-recall yang satu objek lagi namanya UV sphere. UV sphere ini nanti akan menjadi sebuah mata nanti pada akhir-akhirnya untuk kita edit. Nah, kita lakukan namanya scaling seperti kayak gini. Pastikan bentuk matanya juga hampir menyesuaikan dengan karakternya ya. Nah, kurang lebih sorry. Nah, kurang lebih seperti kayak gini. Nah, atau kamu bisa memajukan lagi seperti kayak gini juga tidak bermasalah. Yang penting ada bentuk penyesuaian dari objek tersebut. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa kok objek yang kita pakai saat ini itu menjadi acuan utama untuk membentuk mata sedangkan tidak pada gambarnya? Karena nanti kita akan melakukan perubahan atau deforming atau transforming lebih tepatnya dari dia yang flat seperti kayak gini akan menyesuaikan kepada tampak sampingnya. Kita mengambil acuan bentuknya seperti pada gambar samping di sini, namun untuk dimensinya kita mengikuti dari mata. Karena balik lagi ini kita membuat sebuah bolongan mata atau lubang mata hingga pada kelopak mata di situ, sehingga saya menyarankan untuk menggunakan yang namanya sphere, UV sphere ini sebagai acuan dimensional dan acuan pada gambar itu sebagai bentukan yang diinginkan. Oke, nah mungkin di beberapa video yang saya buat mungkin sudah menjelaskan terkait satu fitur yang akan kita pakai. Namun kalau misalnya belum, izinkan saya untuk menjelaskan bahwasannya ada fitur yang sering kita pakai nantinya atau mungkin bisa dikatakan hampir setiap waktu akan kita pakai, namanya proportional editing di sini. Jadi kita bisa klik di sini proportional editing, lalu kita rubah sebelahnya ya. Untuk eval off-nya kita rubah hanya sekedar connected only saja. Nah, bedanya apa ketika menyalakan connected only dengan tidak? Bedanya adalah ketika kita menyalakan connected only, kalau misalnya memang ada objek yang terpisah dalam satu edit mode, dia tidak mengikuti. Sedangkan kalau kita matikan kepada connected only, dia akan mengikuti sesuai dengan radius yang kita atur di situ. Sekarang kita praktekin yang dimaksud sebagai gimana. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini bahwasanya ada sebuah lingkaran ketika saya mengetik atau memencet tombol G di sini. Nah, radius pada lingkaran ini bisa kita besarkan atau kecilkan. Ini radius untuk proportional editingnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa untuk
mengatur sejauh mana nanti vertex ini akan ikut terseret pada gerakan atau lokasi vertex yang aktif yang akan kita transformkan di situ. Nah, singkat ceritanya adalah kita di sini mencoba untuk membuat objek yang sesuai sama gambarnya dan kita menyesuaikan dimensinya sesuai dengan pada mata. Nah, kalau kita mengikuti pada gambar, terlihat jelas ya bahwasanya tidak terlalu realistis di sini. Karena mata tidak boleh dirubah, yang dirubah adalah pada lingkaran matanya di sini. Maka dari itu kita menyesuaikan kembali sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya objek ini sudah dikatakan proporsional secara dimensi atau belum. Jadi ada acuannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga sama, sesuaikan lagi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti kayak gini ya. Nah, kita lihat di sini apakah pengaruh kepada bentukan mata. Nah, terlihat jelas ya di sini ada pengaruh pada bentukan mata. Nah, dikarenakan kenapa? Dikarenakan kita terpaksa harus mengikuti pada gambar yang di awal, tapi kita ya tidak mempertimbangkan akan dimensi pada mata di sini. Maka dari itu kita harus mengulangi lagi, lalu kita sesuaikan, geser lagi seperti ini. Nah, kalau misalnya katakanlah, Pak, ini ternyata mentoknya cuma segini, Pak. Nah, kita boleh untuk menggeser selama tidak merubah secara 100% akan bentuk yang kita buat. Kalau tadi kan kelihatan jelas ya, itu berubah banget di situ. Lalu di sini juga sama, kita geser. Oke. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Nah, oke, saya cukupkan di sini dulu karena nanti juga akan kita lanjut untuk beberapa hal kemudian. Lalu kita sekarang mengekstrud. Kita ekstrud secara lebaran ya. Jadi kita mengekstrud, biasanya kalau ekstrud kan kita geser untuk dia memanjang dan sebagainya. Kalau kita sekarang untuk memperbesar, jadi kita menggunakan scale di sini. Caranya adalah kita pencet E di sini, lalu kita pencet S. Nah, lalu kita tarik seperti ini. Nah, acuannya biasanya saya mengambil dari eyebrow-nya. Nah, kalau sudah sampai pada tahap eyebrow seperti kayak gini, maka itu adalah menjadi acuan besaran mata atasnya ya di situ. Nah, untuk yang di bagian ini tetap stay terlebih dahulu sebelum kita melakukan perubahan. Lalu di sini tetap wajib untuk kita melakukan namanya transformasi untuk penyesuaian objek ya. Nah, di sini juga teman-teman harus memahami betul bahwasanya tidak ada objek yang dimana 100% bentuknya sama. Maka dari itu saya mengingatkan kembali untuk melakukan namanya penyesuaian pada referensi kembali. Jadi bukan berarti referensi yang kita pakai itu tidaklah berguna, bukan, tapi akan menjadi suatu tuntutan terhadap modeler karakter untuk menyesuaikan kembali setiap blueprint yang dipakai sama orang. Tidak semua blueprint itu bagus seperti yang kita harapkan, tapi menjadi suatu keterampilan yang dibutuhkan orang-orang ketika teman-teman bisa menyesuaikan atau adaptasi dengan dengan referensi yang diminta atau blueprint yang dipunya oleh kasus tersebut. Nah, pastikan juga bahwasannya pada lubang mata itu press dengan lubang matanya juga, pada bola matanya. Nah, pastikan press. Karena kita ingin untuk mendekatkan dengan objek yang asli ya di sini. Nah, kembali lagi acuannya dapat di bola mata, maka kita sesuaikan seperti dengan yang ada di bola mata. Oke. Kan sekarang kita lihat bahwasanya matanya di sini itu sayu, dia tidak melek secara 100% tapi 50% lah kurang lebihnya ya. Situ. Maka dari itu saya akan menambahkan satu garis lagi dengan pencet Ctrl R ya di sini. Namanya loop cut ya. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya
ada namanya edge flow dan ada yang namanya loop cut. Di sini ada loops ya di situ. Nah, ini yang kita maksud sebagai loops. Dia melingkar, ada garis melingkarnya di sini. Dia menjadi semacam pola yang melingkar. Nah, sekarang kita sesuaikan seperti dengan bentuk mata yang ada pada gambar ya di sini. Nah, lalu kita buat seperti begini. Dan kurang lebihnya kita sudah menjadikan bola mata ini kelihatan lebih sayu seperti pada tampak sebelumnya. Nah, kayak gini teman-teman. Boleh teman-teman menyesuaikan kembali bentuk yang diinginkan sesuai dengan keyakinannya teman-teman di sini. Jadi kalau bisa teman-teman jangan khawatir, jangan ragu ya, jangan ragu dengan apakah ini bentuknya udah benar apa tidak dan sebagainya. Ini masih proses teman-teman. Jadi saya bisa berani berkata bahwasanya tidak ada yang salah dalam proses itu berjalan. Adanya adalah suatu hal itu membutuhkan perbaikan karena ini masih belum final di situ. Jadi kalau bisa diperbaiki, perbaiki aja sebelumnya. Oke. Nah, di sini sudah membentuk mata ya, seperti kayak gini. Oke. Nah, seperti kayak gini. Nah, kurang lebihnya kita sudah membentuk sebuah mata ya di sini teman-teman. Mungkin juga jangan terlalu runcing banget. Oh iya, saya lupa. Mungkin tadi saya sempat mengatakan bahwasanya untuk objek mata itu diharuskan untuk rapat ya. Tapi kalau dari proses saya nanti jangan untuk terlalu rapat karena nanti akan kita pakai untuk membuat semacam dalaman pada kelopak mata atau dalaman pada lubang mata juga nanti. Sifatnya seperti kayak soket. Jadi dia ada wadahnya di situ. Sehingga ketika kita berencana untuk menginteraksikan mata nanti di kemudian hari itu masih terlihat bagus. Caranya kita mainnya juga extrude ya di sini. Kunci dari kalau secara teknis ya pada membuat karakter di sini itu adalah extrude, transform, extrude, transform, extrude, transform. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita membuat semacam semacam dalam soketnya ya. Nah baiknya teman-teman kalau misalnya ada kasus seperti kayak gini dan diharuskan untuk menata satu-satu itu kan kadang capek dan malas ya. Ya di sini juga dituntut teman-teman untuk bisa dikatakan lebih jeli, lebih cerdik ya dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan agar tidak memberatkan pekerjaannya teman-teman. Nah kalau misalnya memang diperlukan untuk adanya penyesuaian objek pada luaran juga bisa kita lakukan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya di sini kan udah saya berusaha sesuaikan secara scaling dan ternyata pun juga tidak memberikan hasil yang maksimal, ya kan? Nah, saya biasanya akan blok ini semua titik atau garisnya, lalu saya pencet. Kalau pakai shortcutnya 2.7 itu pakai W. Kalau teman-teman menggunakan yang lebih baru shortcutnya itu tinggal klik kanan saja. Lalu teman-teman pilih namanya smooth vertex. Nah, smooth vertex ini berlaku pada select vertex saja. Jadi kalau teman-teman masih memakai yang namanya edge, apalagi kalau menggunakan face ya, jelas tidak ada pilihan pada smooth vertex, randomized vertex dan lain-lain karena ini hanya khusus untuk seleksi vertex saja di sini. Kita smooth lagi. Nah, lalu kita coba untuk besarkan lagi seperti kayak gini. Nah, kita besarkan lagi. Oke. Hasil jauh lebih enak ya di sini. Nah, dikarenakan juga ini terlalu runcing ya kan, saya akan memberikan perbaikan pada matanya agar tidak terlalu runcing. Nah boleh teman-teman matikan sementara terlebih dahulu untuk professional editingnya.
pencet O itu sebagai shortcut. Nah, lalu kita skill untuk menyesuaikan bentuk kelopaknya. Oke, bisa dilihat ya di sini. Nah, udah kelihatan. Nah, baru di sini kita boleh ngepres matanya. Kita boleh ngepres di sini. Oke, sudah di sini. Apakah masih ada yang kurang? Nah, kalau kurang, teman-teman nyalakan lagi, lalu digeser seperti ini. Oke, jadi overall kita sudah membuat mata ya di sini. Kalau misalnya teman-teman ingin untuk melakukan pendetailan, silahkan, nggak apa-apa. Pendetailannya bisa berupa penyesuaian lagi pada objek. Mungkin kalau misalnya objeknya di sini dirasa terlalu kenceng banget gitu, nah ini bisa dikasih kelopak mata. Ini juga sama, saya kasih dasarannya saja seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, kita geser ke atas lagi. Oke, ini kayak gini teman-teman. Nah, baru di sini kita melakukan penyesuaian lagi pada bentuk biar lebih enak, biar lebih bisa dikatakan biar lebih dimensional yang sesuai dengan kita inginkan. Oke, dengan demikian kita secara langsung sudah membuat yang namanya kelopak mata di sini. Sekarang kita fokus kepada hidung. Nah, untuk kita mengaktifkan hidung teman-teman, kita akan membutuhkan namanya sebuah modifier, yaitu modifier namanya mirror. Ini modifier sudah pernah dibahas juga di pembahasan dasar modeling juga, video yang saya buat ya. Jadi bisa dilirik lagi atau nanti saya akan masuk ke caption deskripsi saya nantinya. Nah, biasanya saya akan mengambil satu face untuk saya duplikat, yaitu kita menduplikat ya dengan Shift D, lalu kita transform, kita rubah, lalu disesuaikan dengan dimensinya ya di sini. Lalu jangan lupa untuk centang clipping, karena clipping ini bisa saya bilang bahwa ini membuat objek ini lebih nyatu, karena kalau tidak dengan clipping dia bisa tembus. Nah, ini sebagai refleksi aja untuk materi-materi sebelumnya ya, penyegaran materi sebelumnya, biar teman-teman juga mulai untuk mempelajari lagi apabila lupa ya itu. Nah, lalu saya akan membentuk hidungnya itu menyesuaikan dengan bentukan pada gambar acuan samping dan depan di situ ya. Nah, lalu saya langsung untuk mengekstrud secara berkala. Biasanya kalau saya mengekstrud, saya tentukan dulu untuk awal dan akhirnya, lalu saya pencet R, Ctrl R ya, lalu saya klik selesai, lalu saya taruh di persimpangan ya antara bentukan awal sama bentukan akhir yang ada di atas ini, lalu saya cari titik tengahnya seperti kayak gini, lalu saya select multiple pada dua vertex ini, bisa dilihat ya dua vertex di sini, lalu saya pencet Ctrl B untuk yang namanya boolean. Ctrl B, saya tarik. Nah, di sini kita bisa scroll ke depan untuk menambahkan vertexnya, scroll ke depan lagi. Oke, sudah cukup. Maka alhasil untuk objek pada matanya sudah terbentuk dengan maksimal. Oke, nah pertanyaan sekarang adalah, Pak, ini walaupun memang masih belum terbentuk matanya, tapi jarak antara mata dengan hidungnya ini beda banget, Pak. Bagaimana caranya atau bagaimana penanganannya? Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Yang pertama pastinya adalah kita akan melakukan lagi penyesuaian, teman-teman. Karena ini adalah dua objek yang cukup berbeda.
kita harus melakukan yang namanya penyesuaian di sini. Nah, penyesuaian juga dilakukan ketika kita sudah berhasil untuk menggabungkan kedua objek ini dengan menggunakan fill ya, fill atau grid fill bebas di sini. Nah, sekarang saya juga ngefill di sini. Nah, alhasil di sini akan terjadi yang namanya gap besar ya. Wah, terlalu dekok banget kalau bahasa Jawanya ya, atau terlalu jurangnya curam. Nah, untuk itu baru kita melakukan penyesuaian secara tampak samping di sini. Nah, gini teman-teman. Jika sama, kayak gini. Siap. Nah, seperti gini. Lalu sebentar. Nah, lalu jangan lupa untuk extrude juga untuk di bagian bawah. Nah, sama seperti tadi caranya ya. Saya taruh di sini. Oke. Nah, lalu saya taruh di sini. Tak taruh sesuai dengan titik tengahnya. Baru saya lakukan Ctrl B untuk namanya penyesuaian objek di sini. Nah, dan itu saya geser seperti ini. Nah, begitu hidungnya sudah terbentuk. Namun jangan lupa bahwa saja ini hidungnya harus hidung yang presisi seperti dengan dunia nyata juga. Dan walaupun ini kartun ya, harus sesuai dengan dunia nyata juga. Nah, oke, apakah sudah cukup? Nah, baru kita bisa meruncingkan di sini. Oh, sorry, sebelum. Oke, seperti kayak gini. Siap. Nah, hasil kita sudah membentuk ya seperti kayak gini. Nah, sekarang tinggal kita menyesuaikan kembali untuk masalah pada objeknya ya. Nah, teman-teman kan pasti bakalan bingung nih, untuk saya itu kepingin untuk geser, tapi kalau geser itu kurang lebihnya pasti ada kencengnya atau ada distorsi yang tidak diinginkan. Maka saran saya adalah ketika teman-teman sudah menseleksikan semua vertex yang dibutuhkan, teman-teman memencet G sebanyak 2 kali. Nah, lalu digeser. Ini namanya edge slide. Tulisannya ada pada di kiri atas. Nah, kita juga bisa melakukan itu di beberapa vertex yang lain juga di sini. Baru setelah itu teman-teman untuk melakukan deformasi silahkan. Nah, kuncinya ada pada bagaimana teman-teman mampu untuk deformasi di sini. Nah, dengan demikian kan kita sudah mengakali nih objek-objeknya ini biar tampaknya lebih bisa dikatakannya tampaknya lebih dimensional di sini. Oke. Tinggal saya face seperti kayak gini, ini juga sama. Nah, sama seperti kayak kiri kan tiba-tiba kan ada semacam dekokan ya di sini. Nah, di sini juga sama. Nah, baru di sini bisa saya tarik lagi untuk next objeknya lagi kayak gimana. Nah, oke. Terakhir kita bisa menambahkan lagi ada satu objek di sini. Nah, nanti kemudiannya kita bisa menyesuaikan objek itu jadi seperti ini. Oke. Bisa nggak kalau saya menambahkan satu garis lagi? Bisa. Tapi saya perlu mengingatkan kepada teman-teman, menambahkan garis itu sama artinya adalah menambah kompleksitas. Jadi teman-teman harus untuk mempertimbangkan secara matang untuk menambahkan hal tersebut, mempertimbangkan juga apakah penambahan itu tuh cukup
krusial atau memang bisa diakali dan lain-lain. Nah, itu perlu pertimbangan yang cukup bijak ya untuk membuat hal tersebut. Oke, sip. Nah, kurang lebih seperti kayak gini. Dan nanti ini juga bisa untuk kita untuk kita tambahkan lagi seperti kayak gini. Nah, ini kita bisa nambahkan garis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak terlalu fokus pada perbaikan yang ada di sini saja, namun juga di sini juga ada. Oke. Nah, oke. Sip. Nah, jadi teman-teman, ini udah jadi, matanya sudah jadi. Pak, tapi kenapa kok bentuknya kasar banget ya Pak? Kotak-kotak seperti kayak gini. Bisa nggak Pak kalau kita ngepolesin lagi? Bisa. Caranya adalah teman-teman bisa klik di sini objek ya. Lalu teman-teman coba pilih yang namanya shade smooth di sini. Kita klik. Nah, otomatis dia sudah langsung mulus seperti kayak gini. Oke. Tapi Pak, saya kepikir lebih halus lagi. Baru di sini kita menambahkan satu modifier yang namanya adalah subdivision surface. Alhasil kita bisa melihat hasil kerjaannya kita. Kalau final ya seperti kayak gini hasilnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa untuk mengaktifkan yang namanya on cage di sini. Dalam artian adalah kita bisa merubah dari pengaturan edit mode ini secara non modifier, tapi hasil tampaknya adalah modifier ya. Seperti kayak gini kan namanya modifier, tapi secara pengeditannya dia itu berdasarkan dari objek sebelumnya sebelum di modifier ya. Namun kita bisa ngeklik di sini namanya on cage itu biar langsung sesuai dengan bentuk modifier yang yang diaktifkan di sini. Nah, kita baru bisa untuk menambahkan objek-objek. Nah, untuk beberapa trivia teman-teman atau beberapa catatan saja kepada teman-teman. Teman-teman di sini ketika mau untuk memperhalus tapi kalau memakai edit mode itu juga mungkin membutuhkan waktu dan sebagainya. Selain juga bisa memblok ini lalu dibuat yang namanya smooth vertex seperti kayak gini. Teman-teman juga bisa ibaratnya kayak cheat code-nya adalah teman-teman bisa menggunakan namanya sculpt mode. Oke, teman-teman bisa membesarkan sedikit lalu pencet shift lalu diklik seperti kayak gini. Nah, tapi teman-teman ini cheat code ya, dalam artian adalah ini sangat-sangat opsional dan ini dipakai secara profesional. Jadi tidak disarankan kepada teman-teman untuk yang baru belajar, tapi apabila teman-teman sudah memahami dasar dari teknisnya pada Blender gitu kan ya, boleh menggunakan itu. Namun sekali lagi saya akan memperingatkan kepada teman-teman bahwa itu adalah opsional, sangat-sangat opsional. Jadi kalau teman-teman sudah memahami betul modeling atau teknis yang pada di Blender, silahkan dipakai. Kalau tidak, saya sarankan jangan. Saya sarankan dengan sangat jangan. Mending teman-teman menggunakan yang sudah ada saja, walaupun memang dibentuk secara manual. Oke, sekarang kita sudah membuat ya tampak mata dan hidung. Terakhir, saya membuat matanya ini jadi punya mirror dan saya shade smoothkan juga di sini. Nah, jadi teman-teman sudah membuat mata dan kelopaknya beserta dengan hidung di sini. Karena kita di sini fokusnya ada pada membuat hidung dan mata, maka untuk membuat mulut akan menjadi episode atau video lanjutan dari membuat karakter ini. Ya. Karena nanti setelah itu kita akan benar-benar
Express untuk bisa membuat yang namanya kepala, jadi kepala full nanti di sini. Nah, setelah nanti teman-teman sudah berhasil membuat kepala, baru nanti teman-teman akan memakai references image baru atau blueprint baru yang dimana bisa full face atau full body di situ. Oke. Oke, kurang lebih seperti kayak gitu teman-teman untuk pembelajaran modeling karakter pada tahap ini. Kita mainnya parsial, kita belajar untuk membuat mata sama membuat hidung terlebih dahulu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit saja apa itu yang dimaksud dengan edge flow dan loops di sini. Kalau misalnya teman-teman mempelajari edge loop ya di sini. Nah, eh, nah teman-teman bisa ngelihat di sini. Perbedaannya edge flow sama loop itu apa? Kalau edge flow, teman-teman, itu ibaratnya seperti dia melingkar. Nah, ketika kita klik secara looping, dia melingkar dia. Kalau ngelooping ya teknisnya adalah pencet Alt sama select klik kiri ataupun klik kanan sesuai dengan referensi pada key map-nya ya di situ. Nah, intinya adalah kita menseleksi yang biasanya diseleksi satuan, sekarang kita menseleksi secara looping. Kita seleksi garisnya yang dimau. Nah, seperti kayak gini tapi dia modelnya looping atau flowing di sini. Kalau misalnya dia melingkar, maka itu istilahnya adalah loops di situ. Meskipun bentuknya tidak melingkar, bentuknya lingkaran, tapi kalau dia seleksinya melingkar atau menyeluruh seperti kayak gini, dia tidak memiliki ujung karena dia melingkar, maka itu istilahnya adalah loops di sini. Meskipun kalau misalnya saya blok seperti kayak gini dan dia ikut melingkar, ya berarti dia termasuk dengan loops di sini. Seperti kayak gini. Nah, ini lebih kerasa ya loopsnya ya di sini. Nah, sedangkan edge flow itu seperti apa? Edge flow itu seperti ada pada hidung ini. Ini namanya edge flow. Dia memiliki awalan dan akhiran, dan akhirannya ini kita bisa teruskan lagi bentuknya seperti yang kita mau. Seperti kayak kita bikin pola. Kalau teman-teman pernah belajar membuat baju, salah satunya adalah kita membentuk pola pada kain. Kita menggambar pola itu, lalu kita buat pada kainnya, kita gunting-gunting, kita jahit dengan batasan pola itu. Nah, kurang lebih membuat modeling karakter sama seperti kayak gitu juga. Jadi bisa dikatakan edge flow itu serupa namun tak sama dengan loops. Intinya adalah kita membentuk kontur pada objek itu, karena setiap objek memiliki kontur. Tidak ada objek yang tidak memiliki kontur. Sedistorsinya objek tersebut masih memiliki kontur atau face yang dibentuk. Oke, jadi jangan lupa bahwasanya harus mempelajari betul terkait dengan topologi, terkait dengan trigonometri trinitasnya, juga ada poly, ada trace, ada n-gon juga, lalu ada yang namanya edge flow sama loops di situ. Dan terakhir juga saya menekankan dengan sangat bahwa hemat-hematlah dengan menggunakan vertex. Jangan menggunakan lebih, even though itu hanya sekedar membuat karakter animasi. Apalagi kalau teman-teman membuat aset 3D untuk game aset, nah itu lebih ringkas lagi sebenarnya. Jadi patut dipertimbangkan, patut diperhitungkan vertex yang dipakai. Utamakan efisiensi vertex dan utamakan juga pada kedetailan bentuk dari objek yang dibentuk. Ya, segitu aja ya kalau dari saya. Mungkin kalau ada yang mau dibahas silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman nanti sudah berhasil untuk membentuk atau membuatnya, nanti bisa teman-teman melakukan namanya katakanlah kayak dipublish lah atau dipamerkan lah dalam di sosial media teman-teman lah sebagai bentuk pencapaian. Oke, segitu dulu aja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat belajar teman-teman.